Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang Haji Wada dan juga pesan-pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada. Ibadah ini dihadiri oleh 100.000 orang kaum muslimin dari berbagai wilayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di Bukit Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Di dalam pidatonya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesan penting yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Beberapa pesan utama dalam pidato itu adalah yang pertama ada larangan riba. Rasulullah dengan tegas melarang praktik riba, yang saat itu masih terjadi di kalangan masyarakat. Nah, yang kedua ada larangan pertumpahan darah. Rasulullah meminta umat Islam untuk tidak saling membunuh dan hidup dalam keharmonian serta kedamaian. Nah, yang ketiga ada menekankan persaudaraan. Semua muslim adalah saudara, sehingga mereka tidak boleh menzalimi satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pedoman hidup yang tidak akan pernah menyesatkan umat Islam. Pada saat itu juga Allah menurunkan Al-Maidah ayat 3 yang artinya berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan umatku kepadamu serta telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini menandakan bahwa agama Islam telah sempurna dan misi kerasulan Rasulullah telah selesai. Yang kedua ada awal sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Al-Baqul Ghazbah dan sampai di rumah Aisyah, Rasulullah merasa sakit kepala dan semakin lemah semakin berat. Meski sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun, ketika kondisinya semakin memburuk, beliau menunjuk sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai untuk menggantikannya menjadi imam sholat berjamaah. Penunjukan ini sekaligus memberikan sinyal kepada umat Islam bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki peran penting setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah berada di rumah Aisyah. Kondisinya semakin lemah setelah kembali dari masjid. Dalam kondisinya yang sangat lemah, Rasulullah masih memberikan pesan-pesan terakhir kepada umatnya, termasuk pentingnya menjaga sholat, melindungi hak-hak kaum lemah seperti wanita dan juga anak-anak, melanjutkan perjuangan Islam dengan tetap menjaga persatuan. Dan Rasulullah SAW wafat di dalam pangkuan Aisyah. Wafatnya Rasulullah menandai berakhirnya wahyu yang turun kepada umat manusia. Sebagai penutup para nabi, Rasulullah meninggalkan warisan terbesar berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, umat Islam harus tetap teguh menjaga ajaran Islam dengan mematuhi hukum Allah dan meneladani kehidupan Rasulullah. Yang ketiga, peristiwa ini juga mengajarkan umat Islam untuk menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Karena setiap manusia, termasuk nabi, pasti akan menghadapi kematian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raisa Qodi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama ada reaksi kaum muslimin terhadap wafatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, banyak kaum muslimin merasa bingung dan tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Rasulullah, bahkan tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Ia mengatakan bahwa Rasulullah hanya pergi sementara waktu dan akan kembali. Abu Bakar dengan penuh ketenangan mengingatkan umat Islam akan kebenaran bahwa Rasulullah hanyalah manusia biasa yang pasti akan meninggal, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Poin yang kedua, surah Ali Imran ayat 144. Ayat ini memiliki arti penting dalam menyadarkan umat Islam tentang sifat fana seorang rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Pesan inti ayat ini adalah bahwa tugas utama umat Islam adalah menyembah Allah, bukan bergantung pada seorang rasul. Ayat juga mengingatkan bahwa jika Rasulullah telah wafat, umat tidak boleh berpaling atau menjadi murtad dari agama Islam. Poin yang ketiga ada pemilihan khalifah. Sebelum jenazah Rasulullah dimakamkan, kaum muslimin memandang pentingnya pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan kemudian yang terpilih adalah Abu Bakar, khalifah pertama karena dianggap paling dekat dengan Rasulullah dan memiliki pengalaman memimpin umat. Semua pihak sepakat menerima kepemimpinannya.
Poin yang keempat ada kesedihan umat Islam. Wafatnya Rasulullah meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam. Setiap kali nama Rasulullah disebut dalam azan, banyak sahabat dan umat yang menangis karena rindu. Tantangan muncul ketika sebagian kaum murtad menolak membayar zakat, menganggap kewajiban itu hanya berlaku selama Rasulullah masih hidup. Hal ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian poin yang kelima ada tantangan di masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, beberapa nabi palsu muncul untuk menyesatkan umat. Di antara nabi palsu tersebut adalah Tulaihah bin Khuwailid yang akhirnya kembali bertobat setelah kalah di medan perang. Yang kedua ada Sajah Tamimiyah, seorang wanita yang mengaku nabi tetapi kemudian bergabung dengan Musailamah. Yang ketiga ada Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang menjadi ancaman besar karena memiliki pasukan besar. Abu Bakar memimpin umat Islam untuk menumpas habis nabi-nabi palsu ini, memastikan bahwa umat kembali bersatu di bawah Islam. Poin yang keenam ada perkembangan Islam. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Islam berkembang pesat. Jazirah Arab berhasil sepenuhnya dikuasai oleh umat Islam. Ekspansi dilakukan ke wilayah Kekaisaran Romawi dan Persia. Penyerangan ke wilayah Suriah dipimpin oleh panglima seperti Khalid bin Walid. Abu Bakar berhasil mempertahankan stabilitas di Jazirah Arab sekaligus memperluas pengaruh Islam keluar wilayah. Dan poin yang terakhir ada pentingnya wafat Rasulullah. Wafatnya Rasulullah menjadi pengingat bahwa kepemimpinan umat harus diteruskan melalui khalifah, bukan bergantung pada keberadaan seorang nabi. Turun surah Quran Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah sempurna dan tidak bergantung pada kebenaran Rasulullah untuk terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.